Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dan seperti biasa saya Zikri M Zakir yang akan menemani teman-teman semua dalam program Opus obrolan puasa yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurnalistik STID Muhammad Nasir. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas soal apa itu globalisasi. Karena kan sebagai anak muda yang hidup di zaman sekarang ini, tentu kita tidak akan terlepas dari dampak globalisasi itu sendiri. Kita mengenal globalisasi itu bisa melalui percepatan perpindahan informasi, terus juga tidak ada batasnya antar kabar dari luar negeri dan dalam negeri dan segala macam. Dan itu pun bisa kita lihat dari tingginya penggunaan sosial media sekarang ini, seperti mungkin ya Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Nah, pada perbincangan kali ini kita akan teman-teman semua akan ditemani oleh teman saya yang di samping, yaitu Faris Ranadi. Nah, dia ini menulis satu buku yang spesial terkait dengan globalisasi. Tapi sebelum kita masuk, kita sapa dulu teman kita yang satu ini. Halo, Riz. Apa kabar, Riz? Alhamdulillah baik. Sehat, Riz? Gimana puasanya? Masih lancar? Masih. Alhamdulillah. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai bincang-bincang, saya ingin sedikit dulu ngejelasin soal apa sih sebetulnya globalisasi itu kan. Nah, sebetulnya globalisasi itu adalah sederhananya merupakan suatu proses mendunianya satu hal sehingga antara negara tidak ada lagi batasan gitu. Nah, globalisasi ini juga didukung oleh berbagai faktor seperti contohnya perkembangan teknologi, lalu transportasi, lalu adanya juga ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya. Nah, globalisasi juga selain hanya sekedar pengertian, dia juga memiliki dampak yang cukup kita rasakan gitu. Nah, soal lebih jauhnya tentang globalisasi akan kita bincang-bincang dengan Faris Ranadi. Nah, Riz, sebetulnya apa sih globalisasi itu? Sampai akhirnya Faris sendiri tertarik untuk mengangkat topik ini. Ya, jadi memang saya ini pengen meluruskan ya pemahaman kita soal globalisasi mungkin. Karena yang pertama tadi seperti yang tadi Zikri udah sebutkan, kan globalisasi itu kan perpindahan informasi, terus kemudian identik dengan internet, sosial media. Dan sebenarnya globalisasi itu hal yang sangat mendasar yang itu tuh sudah terjadi ribuan tahun yang lalu mungkin malah dengan ya orang-orang pada zaman dahulu melakukan ekspansi, perluasan daerah dari daerah mereka, terus kemudian ya sebenarnya ide awalnya tuh globalisasi itu digunakan untuk perdagangan. Jadi orang pergi dari kampung halamannya ke tempat lain untuk menjual barangnya, gitu kan. Tapi orang-orang ini kan yang berdagang ini bukan cuman bawa barang dagangan mereka doang kan, mereka juga bawa budaya mereka yang akhirnya juga dianut juga mungkin oleh orang lain di tempat dia bermukim itu, Diadaptasi gitu. Ya, dan kemudian yang kedua, karena pandangan kita kan soal globalisasi itu kan biasanya negatif kan, karena dengan media-media dan juga internet membawa banyak hal-hal yang negatif, kita tuh tertutup oleh hal yang negatif itu, padahal yang positif juga banyak juga gitu. Jadi itu sih tujuan saya kenapa ingin membahas globalisasi ini, karena ya yang pertama untuk kita bisa mengetahui ini yang negatif tuh apa aja sih, dan kita menghindari itu, dan kemudian yang positifnya apa, dan kita itu
apa ya, ya memanfaatkan gitu ya, manfaatkannya gitu, dampak cara positif. manfaatkan kita. Nah, terkait dengan tadi ya, adanya globalisasi itu eh, membuat perpindahan informasi semakin cepat dan bisa diakses segala macam. Ya, Otomatis kan eh, seperti yang tadi disebutkan juga contohnya ya, ilmu pengetahuan, terus juga budaya, nilai-nilai ya, itu kan bisa cepat apa namanya menyebar juga gitu. ya, Nah, otomatis secara tidak langsung pemikiran pun akan terkena dampak dari globalisasi itu sendiri gitu. ya, Nah, lalu sebetulnya eh, apa dampak dari globalisasi ini secara spesifik gitu? Apakah ranah pemikiran itu terkena juga dampak dari globalisasi? ya. Eh, Seperti yang tadi saya sebutkan ya, kan memang awalnya mereka itu kan, eh, ini kan tadi istilah untuk ekonomi ya. Jadi Hmm, ya pada awalnya hanya ini penyebaran barang gitu. Misalkan kita mendapat barang yang tidak ada di negeri kita, lalu kemudian ada orang lain yang membawa itu. yeah. Tapi kan zaman dulu tidak seperti sekarang ya. Sekarang kan ada online gitu kan. Hmm, Bisa lewat online, bisa dikirim dari jauh. Kalau zaman dulu ya si penjualnya datang ke negeri kita atau datang ke negeri lain, dan itu biasanya eh, ya dia tidak hanya sebentar gitu, mungkin agak berapa lama dan mungkin bisa tinggal di situ, untuk pedagang di situ. Nah, dari situlah kemudian dia kan berbaur dengan masyarakat dan yeah. kemudian menyebarkan nilai-nilainya gitu kan. Seperti contohnya di zaman eh, Nusantara dahulu kan, eh, ya salah satu teorinya kan bahwa ada pedagang dari eh, Gujarat atau Timur Tengah Iya, yang datang ke Indonesia, yang dia menyebarkan Islam Islam, ya. nah, kan Lewat perdagangan gitu kan. perdagangan kan Ya. salah satu teorinya Mm-mm. seperti itu. Jadi ya itu salah satu contohnya sih. Dan itu kan mempengaruhi eh, masyarakat Nusantara yang waktu itu masih mayoritas Hindu Buddha, Mm. dan akhirnya memeluk Islam. Nah, eh, terkait dengan Islam itu sendiri, apakah globalisasi ini berpengaruh terhadap pemikiran Islam? Ya tentunya karena eh, globalisasi terutama yang terjadi sekarang ini ya, kan di apa dikendarai atau disetir oleh peradaban Barat. Hmm. Jadi banyak ide-ide dari peradaban Barat yang akhirnya menyebar, ya salah satunya ke negeri-negeri Islam gitu. Jadi eh, dan ide-idenya itu mungkin banyak juga yang bertentangan dengan ide-ide Islam, dan karena mungkin kekurang tahuan daripada orang Islam itu sendiri, jadi akhirnya mereka menerima ide itu. Padahal mungkin ide itu adalah sesuatu yang eh, nggak perlu gitu. Jadi di Islam udah ada, tapi orang Islamnya nggak tahu kalau itu eh, di dalam agama tuh sudah dijawab gitu, persoalan itu gitu. Nah, eh, terkait dengan itu, tentu ini menarik untuk dibahas ya tentunya. Ya, Nah, cuman gini, kalau seandainya seperti itu, kesannya kan kayak kita seperti menyalahkan pihak luar dalam tanda nah, kutip, gitu ya, kan? ya, Nah, betul, padahal dalam Islam itu sendiri kan sebagaimana yang Prof. Alata sampaikan, betul. Islam juga ada masalah di dalamnya gitu, yaitu Ya, ya loss of adab itu yang Prof. Alata sampaikan. Nah, apakah itu adil kita menimbang seperti itu? Bagaimana pendapat Farid sendiri? ya, di buku yang sama apa Islam yang Secularism yang dibilang Prof. Alatas itu, jadi memang keduanya tuh punya hubungan antara efek luar dan efek dalam. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa eh, orang Islam ini tidak bisa menempatkan mana yang pemikiran yang baik dan mana pemikiran yang buruk. Jadi sehingga ketika mereka lost atau tersesat, mereka mengambil pemikiran Barat itu. Misalkan soal tafsir, karena banyak orang Islam yang tidak tahu soal tafsir Quran, jadi mereka malah mengambil hermeneutika dari Barat. Padahal dalam Islam sendiri soal soal tafsir sudah ada yang benarnya. Nah, cuman ya, karena ketidaktahuan itu jadi mengambil hermeneutika dan menganggap hermeneutika itu benar.
eee, dan banyak hal-hal lain ya, misalnya seperti yang kemarin yang soal, nikah beda agama, ya kan. Iya. Ya kan orang kan mikirnya, "Oh, nggak apa-apa, itu kan hak mereka," gitu. Mereka boleh nikah sama siapapun yang mereka mau, meskipun agama beda. Padahal dalam Islam sudah tegas menyebutkan bahwa pernikahan beda agama itu tidak boleh, dengan dalil-dalil yang, eee, sangat banyak ya tentunya. Nah, terus gini, Islam itu kan, pada dalam sejarah ya kita tahu Iya, Islam itu juga tersebar ke berbagai negara di luar kawasan Timur Tengah gitu. iya, Bahkan sampai ke Eropa, Afrika, bahkan Asia kan hingga akhirnya Indonesia gitu. iya, Nah, apakah penyebaran itu juga bisa disebut sebagai globalisasi? Globalisasi Islam iya, gitu. iya bisa dibilang memang seperti itu. Bisa juga dibilang Iya, seperti itu. Lalu apa bedanya dengan apa namanya? Globalisasi yang juga dilakukan oleh Barat waktu itu? Kan ya kita tahu mungkin bahasanya lebih ke kolonialisme itu ya gitu. iya, Apakah kolonialisme itu sama dengan globalisasi gitu? Dan apa bedanya antara yang Barat lakukan dengan yang Islam lakukan gitu? iya, jadi memang tema besarnya globalisasi dua-duanya yang dilakukan oleh, Hmm. peradaban Islam maupun Barat. Tapi, kata guru kita, Dr. Adian Husaini, beliau bilang perbedaannya adalah ketika, Barat menyebarkan, eee, peradabannya, pemikirannya, itu itu tadi mereka menggunakan kolonialisme dengan menjajah, terus juga dengan penginjilan, kepada negara-negara yang mereka jajah, gitu. Dengan pemaksaan gitu kan, dengan kekerasan. Sementara, Islam sebaliknya, mereka melakukan globalisasi dalam tanda kutip ya, atau penyebaran pemikiran dan ajaran kita ya dengan dakwah gitu, dengan ya tentu dalam sejarah ada penaklukan ya, Hmm. tapi kan kita tidak memaksa untuk, orang-orang yang ditaklukkan daerahnya itu untuk, pindah agama ya kan. Seperti, misalkan yang Fathu Makkah, Nabi Iya. Muhammad kan, orang-orang kafir Quraisy kalau masuk ke Masjidil Haram mereka aman, masuk ke rumah, Abu Sufyan. Abu Sufyan mereka aman Iya. gitu kan, tidak dibunuh gitu. Hmm. Terus misalkan, Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel kan, eee, ya orang-orang yang bukan tentara tidak dibunuh, justru malah kemudian dijaga, dirawat gitu. Kebalikan dengan, peradaban barat yang kita tahu dengan, inkuisisinya, mereka memaksa bahkan membunuh orang yang tidak mau masuk Kristen pada waktu itu. Jadi ya perbedaannya sangat, mencolok ke antara keduanya. Ya, peradaban barat dengan kekerasan, dengan penjajahan, peradaban Islam dengan bahasanya pembebasan sebenarnya, pembebasan dan juga, eee, dakwah gitu. Hmm. Nah, inkuisisi itu terjadi kira-kira tahun tahun berapa tuh? Abad pertengahan mungkin ya? Iya, abad pertengahan, Atau kapan itu? itu kan zaman zaman, apa ya, sejarah saya agak lupa tahunnya. Iya sekitaran abad pertengahan itu kan, Hmm. kayaknya hampir menuju zaman Renaissance ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah berapa lama kemudian kan ketika apa, orang-orang Eropa itu kan menyerbu Spanyol, Hmm. kan kemudian mereka juga membaca buku-buku temuan, Orang-orang ilmuwan Islam, muslim, iya, iya. ulama-ulama muslim kan. Ya kemudian akhirnya mereka menyerap itu dan akhirnya terjadilah yang kita tahu Renaissance Hmm, di iya, iya. peradaban barat. Nah, Chris, sebelum kita tutup nih, sebetulnya apa sih latar belakang Waris gitu hingga akhirnya tertarik untuk Ya, nulis buku ini? ya jadi sebenarnya latar belakangnya itu, eee, kan karena ini tuh sebenarnya bukan buku yang, eee, apa ya, benar-benar ditulis dengan berencana gitu, karena ini Hmm. sebenarnya adalah kumpulan artikel. Oh gitu. Jadi Ya, sebetulnya ini tuh nggak ada niatan untuk jadiin buku gitu. ya awalnya memang tidak kepikiran seperti itu, tapi karena, Oh, oke, oke, oke. Ustadz Adian meminta saya untuk menjadikannya buku, ya saya Hmm. kumpulkan jadi buku gitu. Jadi kalau dibilang, eee, apa yang, eee, melatar belakanginya ya karena memang sudah siap aja gitu. Jadi tulisan saya dari, tahun 2017 pertama kali masuk Ristek
sampai ya awal-awal masuk STD sekitar 4 tahun ya. Itu saya bukukan jadi satu buku ini. Oke, oke. Nah, setahu saya kan Faris ini sering juga nulis-nulis pakai bahasa Inggris. Ya. Nah, itu nanti bukunya pakai bahasa Inggris atau campuran? Ada mungkin yang bahasa Inggris. Oh gitu. Campuran, karena memang waktu itu kan tadi ya minta saya untuk mengirimkan semua artikel yang saya punya kan. Ya, kemudian kan yang bahasa Inggris pun juga diaksesi oleh Ustadz Adian. Jadi mungkin maksudnya Ustadz Adian itu juga untuk menunjukkan kemampuan yang saya miliki lah. Nah, lalu ada gak tantangannya ketika menulis buku ini? Atau mungkin ketika menulis artikel gitu? Karena kan seperti tadi yang Faris bilang, sebetulnya ini kan kumpulan artikel ya, gitu. Nah, itu ketika nulis, apakah langsung terfikirkan gitu idenya, oh saya ingin nulis ini nih, atau merasa ada hal yang tertantang sehingga itu yang jadi pemicunya gitu? Ya, karena memang ini adalah kumpulan artikel ya, jadi memang punya latar belakang yang berbeda-beda setiap tulisan. Jadi ada yang memang dari tugas yang ya saya tulis untuk melengkapi kewajiban tugas itu. Ada pula yang dari tugas tapi saya merasa saya ingin menulis lebih terkait tugas itu. Jadi saya menantang diri saya sendiri untuk menulis lebih. Ada pula yang memang tidak ada tugas tapi inisiatif diri sendiri saya saja. Misalkan di dalam bukunya ada tentang atlet-atlet muslim. Nah, seperti Muhammad Salah, kemudian juga ada pemain NBA juga, misalnya Karim Abdul-Jabbar, Hakim Olajuwon, seperti itu. Itu karena memang saya pengen aja gitu, inisiatif saya untuk menulis tentang para atlet muslim ini yang ya mereka seperti yang ada di judul buku ya, ada di era globalisasi dan menghadapi tantangan dari barat, dan mereka tinggal di daerah yang daerah minoritas gitu ya. Ya, mereka kan tinggal di barat tuh. Di Amerika, di Inggris gitu. Jadi bagaimana sih cara mereka untuk tetap menjadi seorang muslim yang taat tapi juga menjadi seorang atlet profesional. Oke, teman-teman, mudah-mudahan dari apa yang tadi kita obrolkan, kita perbincangkan, dan juga apa yang tadi Faris jelaskan bisa menambah sedikit wawasan kita soal globalisasi dan pengaruhnya juga terhadap pemikiran, khususnya pemikiran Islam. Untuk teman-teman yang ingin lebih tahu soal pembahasan globalisasi yang tadi dijelaskan Faris, bisa dibaca langsung dari buku Faris, yaitu ini, Pemikiran Islam dan Tantangannya di Era Globalisasi. Ini udah dicetak belum? Akan dicetak ya. Jadi ditunggu aja cetakannya, nanti akan mungkin di sosial medianya Faris akan diberitahu lebih lanjut. Itu saja mungkin bisa disampaikan untuk episode kali ini. Nantikan episode-episode berikutnya dari program Opus Obrolan Puasa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.